Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovanka Nadine Putri dari kampus Tikes Bogor Husada, Prodi D3 Kebidanan, ingin mempresentasikan tugas agama Islam yang berjudul Ajaran Agama yang berhubungan dengan keluarga sejahtera dan tuntutan agama terhadap Ibu Nifas. Berikut akan saya share screen untuk materi PowerPoint-nya. Kita mulai aja. Di sini dengan saya sendiri, kelompok 2, Jovanka Nadine Putri. Sebelumnya, apa itu pengertian keluarga sejahtera? BKKBN merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial, dan agama. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan, keluarga dengan jumlah anggota keluarga, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokok. Nah, apa itu pengertian pranikah? Pranikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, yang isinya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Berikutnya ada pengertian pernikahan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa. Ada suku, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Nah, terus apa aja sih hak dan kewajiban suami, istri, dan anak? Dalam membina rumah tangga, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami istri, juga ketika sudah memiliki anak. Anak pun memiliki hak dan kewajibannya. Berikut adalah hak dan kewajiban. Nah, di sini ada kewajiban suami. Yang pertama menafkahi, kedua menjaga aib istri, ketiga membimbing istri, keempat memperlakukan istri dengan baik, yang terakhir bertutur kata dengan lembut. Hak suami, istri harus taat dan dipenuhi ajakannya, dilayani kebutuhannya. Istri harus taat ini maksudnya sudah selayaknya istri taat pada suami. Suami tidak menyuruh istri untuk berbuat maksiat, istri harus taat dengan apa yang diinginkan suami. Kemudian ada dipenuhi ajakannya. Jika seorang suami mengajak istrinya berhubungan intim, istri tidak boleh menolak. Yang ketiga, dilayani kebutuhannya. Seorang istri hendaknya melayani kebutuhan suami dalam batasan yang baik. Berikutnya ada kewajiban dari istri. Taat pada suami, menuruti keinginan suami, menjaga harta dan kehormatan suami, mencari kerelaan, dan menghindari kemarahan suami. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada kewajiban anak, yaitu belajar, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, menjaga nama baik keluarga, dan bersikap mandiri. Hak anak apa aja sih? Hak anak itu ada mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta dan kasih sayang, perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan belajar, serta hak pengembangan diri. Oke, ini ada pembinaan keluarga sejahtera dalam aspek agama, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bersama agama, keluarga harus memiliki dan berpegang pada suatu agama yang diyakininya, agar pembinaan dapat terwujud sejalan dengan yang diajarkan oleh agama. Yang kedua ada pendidikan. Dalam hal ini, keluarga merupakan peran utama dalam pendidikan karakter si anak. Yang ketiga ada ekonomi. Pemerintah Indonesia mengelompokkan keluarga dalam dua tipe, keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera.
Yang terakhir ada sosial. Konsep sosial mengacu pada perilaku seseorang dalam hubungannya dengan lingkungan untuk dapat berinteraksi dan menjadi manusia sosial. Ya, masuk ke pengertian nifas menurut ajaran agama ya. Di sini saya ngambilin dari agama Islam, jadi bisa langsung dijelaskan. Pengertian nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, baik darah itu keluar bersamaan ketika proses kelahiran, sesudah, atau sebelum melahirkan, yang disertai dengan rasanya tanda-tanda saat akan melahirkan. Rasa sakit yang dimaksud adalah rasa sakit yang kemudian diikuti dengan kelahiran. Berikutnya ada persetubuhan. Hukum persetubuhan di saat sedang nifas yaitu suami haram melakukan jima di saat istri sedang menstruasi atau nifas. Ini sudah hukum dan ketentuan sah dari agama bahwa wanita mengeluarkan darah menstruasi atau nifas tidak boleh mendekati jima. Kemudian ada haid atau menstruasi adalah siklus normal bulanan di mana wanita mengalami pendarahan di pagi. Darah menstruasi berasal dari lapisan rahim. Berikut ada hadisnya dari Qiyas Al-Baqarah ayat 2. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Karena itu maka itu jauhilah istri pada saat waktu haid dan janganlah kamu mendekati ketika mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Berikut ada kebersihan mandi. Setelah selesai nifas dan seorang wanita diwajibkan untuk mandi, wajib untuk menghilangkan hadas besar tersebut dengan cara membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Di sini juga sudah dilampirkan niat mandi wajib setelah nifas. Kemudian ada ibadah. Wanita yang sedang haid dan nifas haram melakukan sholat fardu maupun sunnah. Mereka tidak perlu menggantinya apabila suci. Salat. Bagaimana yang kita ketahui sahnya juga suci dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Ya, berikut presentasi yang sudah saya tampilkan hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.